Hamas semakin terdesak, sementara pemerintah Israel dan masyarakatnya semakin bersatu untuk menindak dan menghancurkan Hamas. Banyak media melaporkan bahwa warga negara Israel tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menghancurkan Hamas dan ingin menjatuhkan kebijakan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Namun, realitasnya adalah bahwa warga Israel justru sangat mendukung Netanyahu. Keluarga sandera Israel pada Senin, 27 Oktober 2025, meminta Amerika Serikat dan pemerintah Israel untuk menunda tahap kedua rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh Presiden Donald Trump. Mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan sebelum Hamas mengembalikan jenazah 3 anggota keluarga sandera yang masih belum dipulangkan. Forum Keluarga Sandera dan Hilang menyatakan bahwa Hamas mengetahui lokasi semua jenazah yang telah meninggal. Bagaimana pendapat Anda, sahabat Zona Populer? Apakah Anda setuju dengan keluarga korban yang telah dibunuh oleh Hamas? Bagaimana jika kita berada di posisi keluarga korban yang terbunuh? Hamas tidak menepati janji dan memenuhi poin-poin gencatan senjata dalam proposal yang dibuat oleh Amerika. Sudah 2 minggu setelah batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, 13 jenazah masih belum dikembalikan. Mereka meminta pemerintah Israel, Amerika Serikat, dan para mediator untuk menunda tahap kedua perjanjian Trump hingga semua jenazah dikembalikan. Pesan ini disampaikan di tengah batas waktu 48 jam yang ditetapkan oleh Presiden Trump untuk memulangkan sandera. Diketahui bahwa gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Dalam proses gencatan senjata, Hamas menyandera 28 jenazah dan 251 warga Israel. Sejak saat itu, 15 jenazah dan 20 sandera hidup telah dipulangkan. Hamas mengklaim belum dapat menemukan 13 jenazah lainnya akibat kondisi Gaza yang parah akibat perang. Namun, Israel menuduh Hamas sengaja menunda dan menyembunyikan informasi tentang lokasi para sandera yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Untuk membantu pencarian, Mesir telah mengirim tim penyelamat dan alat berat ke Gaza dengan persetujuan Israel. Trump memperingatkan Hamas bahwa mereka akan bertanggung jawab jika gencatan senjata gagal, dan menyatakan akan mengawasi tindakan kelompok tersebut secara dekat. HOS menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata, dan sedang berupaya mencari 13 jenazah yang tersisa, termasuk 11 warga Israel serta masing-masing 1 warga Thailand dan Tanzania. Namun, mereka mengaku terhalang oleh kerusakan di Gaza dan keterbatasan personel yang mengetahui lokasi jenazah tersebut. Tahap kedua dari rencana perdamaian Trump sendiri belum memiliki jadwal pasti. Washington sedang mendorong pembentukan pasukan keamanan internasional dari negara-negara Arab dan Muslim untuk mengawasi gencatan senjata dan mengawasi senjata Hamas. Setelah Perang Gaza, Israel bersikap tegas dan merasa memiliki hak serta kuasa atas pasukan perdamaian yang akan ditempatkan di wilayah kantong Palestina ini. Israel, bukan PBB atau negara Arab lainnya, yang akan menentukan siapa yang boleh masuk Gaza sebagai pasukan perdamaian. Bagi Zona Populer, hal ini dianggap wajar mengingat perjuangan panjang Israel untuk menguasai Gaza, sehingga wajar jika semua keputusan harus ditentukan oleh Israel dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain, kecuali Amerika Serikat yang merupakan sahabat baik Israel. Di sisi lain, negara-negara Arab, termasuk Yordania, sedang menunggu langkah dari Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara lain masih menanti mandat untuk mengirim pasukan internasional ke Gaza dalam misi perdamaian. Namun, mengapa Israel seolah memiliki kuasa untuk menentukan pasukan stabilitas internasional di Gaza? Dalam rapat kabinet mingguan pada 26 Oktober 2025, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang memicu gelombang kritik. Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan menentukan pasukan asing mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke Gaza. Kantor Netanyahu menyampaikan kepada The Times of Israel bahwa mereka akan menolak pengerahan pasukan dari Turki. Pasukan asing yang dimaksud merujuk pada rencana pembentukan pasukan perdamaian dari negara-negara Arab dan Islam untuk menjaga Gaza selama masa pemulihan. Pembentukan pasukan perdamaian ini juga tercantum dalam proposal perdamaian yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan tersebut menuai kritik karena menunjukkan bahwa Israel masih menganggap Gaza sebagai wilayah di bawah kendalinya, bahkan setelah gencatan senjata dan seruan perdamaian yang berkali-kali disuarakan. Rencana pembentukan pasukan stabilitas internasional
merupakan salah satu poin dalam proposal damai yang digagas oleh Presiden Trump. Melansir dari NBC News, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan pekan lalu bahwa sejumlah negara telah menawarkan diri untuk ambil bagian dalam pasukan stabilitas internasional guna mendukung demilitarisasi Gaza. Pasukan ini juga akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Rubio menambahkan bahwa Amerika Serikat telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB mengenai mandat bagi pasukan internasional di Gaza. Amerika Serikat juga telah berkomunikasi dengan Mesir, Qatar, dan Turki, negara-negara yang memiliki peran dalam menengahi perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kedua penasihat senior Amerika Serikat menyebut bahwa Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan telah bersedia mengirimkan pasukan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana datangnya keberanian Israel untuk menetapkan syarat bagi pasukan perdamaian? Di balik keberanian tersebut, jelas ada kekuatan besar yang selalu mendukung Israel, yaitu sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Sejak awal, Amerika Serikat kerap menunjukkan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan Netanyahu terkait Gaza. Dalam isu pasukan perdamaian kali ini, sikap itu kembali terlihat. Pada Jumat, 24 Oktober 2025, saat mengunjungi Israel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa pasukan perdamaian harus terdiri dari negara-negara yang bersahabat dengan Israel. Pernyataan Rubio seolah mengindikasikan bahwa hanya negara-negara yang dekat dengan Israel yang boleh terlibat dalam misi perdamaian. Bahkan Netanyahu sendiri menyampaikan bahwa Amerika Serikat memberi restu kepada Israel dalam tindakan mereka di Gaza selama masa gencatan senjata. Salah satu contohnya adalah saat Israel menjatuhkan bom seberat 150 ton ke Gaza di awal gencatan senjata, di mana Amerika Serikat tidak memberikan teguran. Justru Netanyahu menyebut bahwa Washington telah memberikan restu. Semua ini semakin memperjelas bahwa kesewenang-wenangan Israel tampaknya didukung oleh backing Amerika Serikat. Hal ini tidak mengherankan, mengingat persahabatan antara Israel dan Amerika Serikat yang tampaknya tidak akan terpisahkan, termasuk faktor agama yang menjadi penentu. Dalam sejarah Alkitab, Israel dianggap sebagai umat pilihan Tuhan, sehingga Amerika Serikat menyadari pentingnya menjaga eksistensi Israel. Namun, bagaimana respons negara-negara Arab terhadap kemungkinan pengiriman pasukan pro-Hamas dalam misi perdamaian internasional di Gaza? Skema pasukan perdamaian yang diusung Israel dan Amerika Serikat tentu kurang diterima oleh negara-negara lain, terutama negara-negara Arab. Pemimpin Yordania, Raja Abdullah II, kepada BBC menyebutkan, negara-negara Arab dan Islam tentu akan menolak untuk menjadi pasukan penegak perdamaian di Gaza. Menurut Abdullah, menegakkan perdamaian di Gaza berarti pasukan internasional harus bersenjata dan berhadapan dengan warga Gaza sendiri. Bagi Abdullah, misi tersebut tidak bermakna perdamaian, melainkan hanya mempertahankan status quo yang diciptakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Abdullah menyatakan bahwa Yordania dan Mesir hanya bersedia mengirim pasukan untuk melatih aparat kepolisian Palestina, agar keamanan Gaza dapat kembali ke tangan rakyatnya sendiri. Alih-alih membahas pengiriman pasukan perdamaian, Yordania justru lebih memilih untuk fokus pada upaya kemanusiaan, dengan menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Yordania telah mengirimkan bantuan ke Gaza, bahkan sebelum gencatan senjata ditekan. Raja Abdullah juga telah meminta dukungan dari Trump untuk misi evakuasi 2.000 anak Palestina yang sakit parah di Gaza. Permintaan itu disampaikan Raja Abdullah pada Februari 2025. Sejak saat itu, 253 anak telah dievakuasi ke Yordania, dan lebih dari 5.000 anak telah dikirim ke Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar untuk menerima perawatan. WHO memperkirakan masih ada 15.000 warga Gaza yang menunggu evakuasi, termasuk 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Perdebatan mengenai pasukan perdamaian untuk Gaza menunjukkan betapa kompleksnya politik di balik upaya menghentikan perang. Israel ingin menentukan siapa yang boleh terlibat, sementara Amerika Serikat tampak memberikan ruang untuk sikap tersebut. Di sisi lain, negara-negara Arab memilih untuk tidak terlibat dalam misi yang dianggap berisiko memicu ketegangan baru. Yordania menjadi salah satu negara yang memilih jalur kemanusiaan, menyalurkan bantuan tanpa ikut dalam operasi militer. Pada akhirnya, perdamaian di Gaza bukan hanya soal kehadiran pasukan, tetapi juga tentang hak warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun, dalam perjalanan,
Hamas tiba-tiba melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di Gaza Selatan, mengakibatkan 2 orang tewas. Insiden ini membuat Israel tetap waspada. Sebagai respons, Israel segera melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan terowongan Hamas, menjatuhkan 153 ton bom untuk memusnahkan infrastruktur tersebut. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengumumkan bahwa pihaknya telah meluncurkan serangan udara skala besar terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya di hadapan Parlemen Israel, Knesset, pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Serangan ini dilakukan setelah Netanyahu menuduh Hamas bertanggung jawab atas tewasnya 2 tentara Israel di selatan jalur Gaza. Ia juga menyatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan banyak anggota Hamas, termasuk para komandan senior. Netanyahu menekankan bahwa Israel akan tetap berada di dalam Gaza dan terus menghadapi Hamas dari berbagai sisi. Menurutnya, kekuatan pencegahan Israel kini berada pada tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya, pada Minggu, 19 Oktober 2025, militer Israel menuduh Hamas telah menembaki tentaranya di daerah-daerah yang dikuasai Israel di kota Rafah. Akibat serangan tersebut, 2 tentara Israel tewas, dan sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Gaza yang menewaskan 45 orang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa total 80 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025. Sudah 10 hari sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan, namun tanda-tanda rapuhnya perdamaian mulai muncul. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap sasaran yang dianggap sebagai fasilitas Hamas. Pejabat Gaza melaporkan bahwa 44 warga Palestina tewas akibat serangan tersebut. Israel juga sempat menghentikan bantuan kemanusiaan tanpa batas waktu, sebelum akhirnya melanjutkannya setelah serangan berhenti. Anggota koalisi sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendesak agar operasi militer terhadap Hamas dilanjutkan. Langkah Israel yang tidak berlarut-larut dan keputusannya untuk tetap menyalurkan bantuan dianggap sebagai hasil tekanan dari Amerika Serikat. Sementara itu, utusan AS, Charner dan Steve Webb, tiba di Israel untuk mendorong rencana perdamaian baru. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan membahas tantangan keamanan dan peluang diplomatik bagi Israel. Sejumlah analis menilai kehadiran utusan tersebut sebagai upaya AS untuk menahan eskalasi dan menenangkan situasi di Gaza. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda. Mari kita doakan agar dunia tetap aman dan damai, serta agar musuh-musuh yang mengganggu dapat segera diatasi. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe dan membagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.